Oke, everyone, open your mind. Kalau boleh tahu sekarang lo masih tinggal sama keluarga? Masih. Masih sama siapa aja? Masih semuanya masih ada. Masih ada bapak, ibu, Ah. adik lo berapa? Adek gue 3. Adik gue 3. Iya. Dan mereka siapa yang biayain? Gue. Dia pusing. Dia pusing. Gaji guru katanya kecil guys, katanya gede gaji gua, ya kan? Yang kedua, keluar negeri seringan dia daripada gua. Yang ketiga, gua nggak punya iPhone, dia punya iPhone. Yang keempat, keluarga dia yang biayain. Gua udah nggak ngerti lagi gimana cara bagi duitnya. Jadi biayain tuh apa aja yang lo biayain di keluar? Kalau boleh tahu di keluarga lo? Terbesarnya sih biaya kuliah adek gue. Berapa yang kuliah? 2. Dua-duanya ada biaya? Sebenarnya 3, tapi yang satu ya cuma ratusan ribu, jadi ecek-ecek lah ya. Ratusan ribu ecek-ecek guys. Iya, Oke, terus? soalnya yang lain puluh jutaan. Oke. Ya itu, terus ya biaya hidup di rumah. Makan. Makan, listrik, telepon, terus belanja bulanan, ya kayak gitu-gitu semuanya. Berarti gua bisa bilang lo ada di tengah-tengah ya, Iya. sandwich. Ya, tapi kebetulan gue belum punya keluarga, Iya. jadi gue belum punya tanggungan anak gue, tapi ada adik gue yang nanggung. Iya. Ya masih kategori sandwich juga sih. Iya sih. Jadi lo lo ada di tengah, lo dimintain buat keluarga lo, Di saat gua pemenuhan diri bokap gue. nyokap, adik lo, pengeluaran lo, Iya. dan segala macam. Jadi lo ada di tengah-tengah. Kalau gue juga sandwich sih. Gue buat keluarga gue, ya, Iya. keluarga istri dan anak Keluarga gue. inti. Ditekan dari atas sama bokap nyokap gue, tekan dari samping sama adik gue. Iya. Jadi Dan sama juga kan jadi kita sama aja. kondisinya. Jadi. lu pernah pengen give up nggak sih ketika lu ada, maksud gue kayak kalau gue terus terang kayak gue sering banget tuh kayak ya ampun gue kok ada di posisi Posisi ini kayak gitu, gini, kayak ya. gue aja menggap gitu untuk kehidupan gue sendiri gitu. Tapi banyak banget orang yang berdiri di bawah ketiak kita gitu, kayak Iya. begitu banyak istilahnya kalau kita punya umbrella gitu, there are a lot of people apa Land namanya, on you ya. iya kayak di bawah umbrella kita gitu. Lu sendiri gimana? Mau give up sering. Bahkan kalau misalnya bisa dibilang gue udah nggak gila, syukur gitu. Jadi sebenarnya salah satu self healing gue itu gue pergi jalan-jalan. Jadi itu salah satu yang buat gue kayak seneng. Kenapa? Karena apa? Gue mereward diri gue sendiri juga. Jadi istilahnya gini loh, ya sandwich generation lo tahu sendiri lah, berat gitu kan. Cuma kalau lo ngejalaninnya dengan santai, terus udah gitu istilahnya lo sometimes lo harus ngasih reward ke diri lo sendiri, jadi itu kayak relaksasi buat diri lo sendiri juga kan. Iya. Nah kalau misalnya kayak gitu lo nggak terus menerus kayak ditekan sebagai sandwich generation yang lumayan aduhai gitu, jadinya lo punya kayak oh ya gue punya hidup gue juga. Nah itu kan jadi itu nggak masalah kok selama lo bisa mengatur keuangan, balik lagi ke keuangan. Jadi sebenarnya kayak gue tuh banyak kayak ikutin kayak plan, motivator gitu-gitu yang free. Kalau misalnya masih bisa free, kenapa mesti bayar gitu kan? Dan itu gue banyak banget yang gue baca ya memang nggak cuma kita nih yang di posisi kayak sandwich generation, cuma the way kita facing this condition aja yang harus kita kontrol gitu. Kalau masalah give up ya berkali-kali kali. Tapi lu pernah nggak sih kepikir kayak gue tuh kenapa harus gue gitu? Sering lah, kenapa mesti gue? Maksud gue gini, secara mentally cewek dengan cowok pasti cewek lebih susah berat gitu kalau misalnya dari segi kayak gitu. Tapi ya udahlah, just do it aja kayak gitu. Dan gue juga jadi kayak gini nggak cuma baru setahun 2 tahun, udah lama banget gitu. Dari zaman gue lulus kuliah gue juga udah ngerti gitu, kayaknya gue bakalan jadi penopang keluarga gitu. Jadi ya itulah, jadi jatuhnya adalah mindset jadi kayak berubah-berubah gitu ketika lo harus mikirin misalnya nih lo kalau jajan nggak mikir gitu kan. Nah kalau misalnya gue jajan harus mikirin di rumah gue masih ada keluarga gue yang harus gue kasih makan. Jadi ya lo nggak bisa lah serta-merta lo makan lunch di Sailendra yang 500.000 sementara di rumah lo tuh kagak ada apa-apaan gitu. Jadi itu yang mengubah kayak pola mindset secara survival kitnya kita di sekarang ini gitu jadinya.
Kalau masalah give up mah jatuh bangunnya mah udah kayak terseok-seok kali sebenarnya. Jatuh bangun diinjek, diseret-seret, sampai bangun lagi, sampai injek lagi, sampai bangun lagi itu udah sering. Tapi lo pernah nggak sih kayak marah-marah sama keluarga lo? Pernah lah. Maksud gue gini, terkadang marah-marah kalau konteksnya memberitahu, bukan istilahnya marah-marah nggak ada aturan ya. Terkadang perlu sih, jadi wajar-wajar aja. Cuma marah-marahnya kalau misalnya they are fine, terus lo marah-marah kan kayak lo kayak orang gila ya kan? Maksud gue, maksud gue pernah nggak mereka kayak ngecewain lo gitu loh, kayak maksudnya udah gue biayain, udah gue ini, tapi mereka ngecewain lo tuh pernah nggak? Pernah lah. Boleh ceritain nggak? Ya, agak personal sih, jadi gimana ya? Jadi ya gue gak ceritain kenapanya, tapi ya intinya mereka bikin kayak gue kecewa. Terus akhirnya ya gue marah-marah. Gue ada satu sesi gue berbicara, misalnya gue berbicara sama adik gue, sama keluarga gue lah ya. Kita bicara eye to eye gitu. Kita bicara dengan pelan-pelan, istilahnya jadi menyadari posisinya masing-masing gitu lah. Dengan harapan ya mereka akan berubah gitu. Ya karena kenapa gue nanya kayak gitu, karena gue juga sering banget marah sama keluarga gue gitu. Marah tuh dalam arti gue udah capek-capek kerja gitu kan, udah gue support mati-matian gitu, tapi mereka ngecewain gue gitu. Kayak ngecewain itu banyak bentuknya ya, either uang yang gue kasih nggak dipakai dengan bijaksana gitu, atau tidak, ya pokoknya nggak pakai dengan bijaksana. Banyak alasan dah, banyak banget. Jadi yang intinya lo kecewa lah ya, kalau misalnya dengan kayak gitu, kok gini sih, gue kan udah capek. Iya, gitu, itu udah capek gitu kan segala macam. Jadi ya karena itu human gitu loh. Ketika maksudnya dia tuh bukan robot yang lo perintah hasilnya ini 1 tambah 1 2, dia bukan yang kayak gitu. 1 tambah 1 dia punya akal, dia punya pikiran, dia bisa melakukan segala macam yang lain. Apalagi kalau dealing sama remaja ya. Waduh. Remaja kan egonya tinggi ya. Terus apalagi karena mereka, kita langsung misalnya kayak adik-adik kita gitu kan, mereka kan nggak ngerasain sulitnya jadi anak pertama gitu kan, yang harus menopang keluarga, tapi mereka ada yang support gitu, jadi mereka nggak merasa memiliki, maksudnya nggak merasa untuk gue dibiayain sama kakak gue pulang, lo kerja pasti pulang malam mulu kan, kerja pulang malam mulu gitu, terus mereka kayak pakai duitnya enak banget gitu loh, enggak, gue itu memberikan mereka pelajaran kayak gitu. Lo harus tahu kakak lo itu, misalnya kita yang posisi sandwich generation, gue ngasih edukasi ke mereka, lihat nih, Mbak pulang udah malam, jadi kamu harus belajar yang benar. Dan mereka semakin lama semakin melihat gitu, oh mbakku udah pulang malam buat aku, jadi aku harus belajarnya lebih benar. Dan itu memang nggak cuma sekali 2 kali sih, maksudnya itu bukannya kayak one time lo kasih tahu terus mereka dengar itu nggak bisa gitu. Jadi ya memang harus dikasih tahu, dicontohin. Gitu. Luar biasa banget ya. Jadi menurut lo, tapi lo ngerasa nggak sih walaupun kita kayak kita sendiri gitu, terus kita pemasukan, maksudnya kita kerja bukan yang gajinya ratusan juta gitu, kita punya tanggung jawab banyak gitu ya, sana sini minta sama kita, tapi lo ngerasa nggak sih kayak cukup aja sebenarnya? Iya, nah itu dia yang gue bilang, itu gue cukup aja sebenarnya kan gitu. Blessing banget gitu, maksud gue siapa sih yang nyangka gue bisa pergi ke luar negeri segitu banyak? Gue sama sekali tidak menyangka itu, tapi ya memang Allah tuh maha baik ya. Maksud gue selalu menyertakan doa-doa di setiap kegiatan gue, di setiap hidup gue gitu. Ya namanya iman kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, tapi doa itu kayak gue tetap yang paling utama gitu loh. Itu termasuk yang kalau gue lagi ngelakuin perjalanan, kayak misalnya gue travel gitu, gue lebih sering sendiri. Nah kalau misalnya kayak gitu kan siapa sih yang mau nolongin lo gitu kan? Jadi kan lo cuma bisa berdoa, lo bisa minta tolong sama Allah, minta tolong sama Tuhan kita supaya kita dilindungi di mana-mana, yang dimana kita nggak tahu in the middle of nowhere, terus lo tiba-tiba nyasar dan segala macam kan kayak gitu. Nah gue tuh percaya tuh sama yang namanya kekuatan doa. Jadi kayak gitu. Kalau secara hitungan, lo pasti juga udah ngitung kan? Gaji berapa, 10 juta, cicilan berapa, ini berapa, ini. Tapi gaji lo nggak 10 juta kan? Nggak ada yang cukup kan, kayak gitu. Jadi ya ketika dihitung-hitung memang hitungan manusia emang beda sih sama hitungan Allah. Jadi gue cuma berdoa kalau supaya cukup, dan alhamdulillah sampai sekarang cukup. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi sertakan doa, libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Insya Allah dicukupin ya. Dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Betul, gitu. Maksud gue ya siapa lagi sih yang bisa lo minta, ya
mungkin nggak semuanya religius ya, tapi kalau misalnya kita percaya bahwa ada sesuatu yang bisa menolong kita, yang ya lebih besar enggak? dari kita. Iya, yang lebih besar dari kita ya kenapa enggak? Oke. Thank you banget nih udah untuk ngobrol-ngobrolin hari, kayak kita banyak banget dapat value dan insight dari Nurul ya. Dari mulai apa namanya? Kita sebenarnya sejajar nih. Lo juga sama sandwich generation. Lo juga suka jalan-jalan, lo udah punya rumah yang bagus, segala macam. Jadi lo udah punya segala macamnya. Jadi kita benar-benar banyak belajar nih dari Nurul dan percakapan kita hari ini, dan insight yang mungkin udah tadi Nurul jabarin gitu ya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini berguna buat teman-teman, bermanfaat gitu ya. Thank you banget udah datang ke rumah gue, ke studio mini ini. Mau mengundang gue, padahal gue mikir gini, ini ngapain sih dia pakai undang-undang gue jadi kayak apaan gitu. Ya karena emang gue pengen banget buat konten yang kayak gini gitu, yang nggak cuma gue doang, tapi gue pengen banyak dapat insight dari berbagai macam orang yang punya pengaruh sih, dan juga yang paling penting punya value. Dan gue pengen gue pengen memfasilitasi orang-orang tersebut yang punya value, dan value itu bisa disebarkan ke banyak orang lagi gitu. Thank you udah datang. Itu aja guys obrolan kita kali ini. Thank you banget buat Nurul udah datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Bekasi gitu ya. Jauh banget, panas guys, panas. Buat kalian yang punya pertanyaan boleh tulis komentar di bawah. Terus kalau kalian belum subscribe channel gue, subscribe, jangan lupa. Channel subscribe gue juga channelnya Nurul. Channel apa sih? Sama, Nurul Fajriya, lo cari aja. Cari channel dia, terus jangan lupa buat, kalau kalian mau tanya di kolom komentar dan kita bakal jawab. Itu aja mungkin dari kita ya. Ya, see you in the next video guys. Bye-bye. Okay everyone, open your mind.